Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026. Tentunya di pukul 11 ini kita berada di program acara UMKM. Nah, tentunya kami akan hadirkan narasumber-narasumber membahas tentang bisnis lah sahabat budaya seperti biasanya. Nah, seperti biasanya kami menghadirkan narasumber yang kompeten di program acara Teras UMKM. Ada beberapa. Nah, kita akan bahas terkait dengan Road to Fresh Ramadan Festival, etalase kreativitas UMKM Sulsel. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita kenalan. Nah, sebelum itu Bang Rian juga live di YouTube, Facebook, dan juga di RR Digital, aplikasi yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Mungkin sahabat budaya yang penasaran bagaimana penampakan perawakan orang-orang atau mungkin bisa dibilang pembisnis muda semua ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, saya sudah bersama dengan Juwita Nur Astriani B, merupakan Sekretaris Umum UMKM Squad Sulsel. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi enaknya saya panggil siapa ini? Kak Jui. Kak Jui, baik. Ada juga Samuel Fekel Kasenda. Cocok namanya? Betul. Beliau merupakan IO atau IO, CV Krasindo. Dan juga ada Karian. Karian juga bagian dari sama. Oh iya, ada juga Kak Muamana, IO Fresh Ramadan Festival. Biasa dipanggil Ana. Oke. Yang lebih dekat-dekat mic tak dengan ya supaya kedengaran suara emasnya toh. Oke, Kak, ini menarik ini. Berarti hitung hari kita mendekati Ramadan ya. Betul. Enggak terasa ya gitu ya. Ya, kebetulan topik kita di pagi menjelang saya ini Road to Fresh Ramadan Festival, etalase kreativitas UMKM Sulsel. Nah, mungkin saya akan lebih ke Juwita dulu. Kak Jui. Yes. Kak Jui, bagaimana Kak Jui melihat kesiapan mental dan produk UMKM Sulsel menyambut Ramadan tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Sebagai pelaku usaha sendiri. Oh, luar biasa. Usaha sendiri. Jangan lupa di order Jalan Kote. Oh, Jalan Kote ku. Oh iya. Jalan Kote Deka. Oh iya siap. Jadi alhamdulillah kalau kita melihat antusiasnya teman-teman para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar ini, alhamdulillah mereka sangat excited sekali, Kak. Karena kenapa? Dari tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah juga kita sebagai pelaku UMKM sangat berterima kasih berkat banyaknya IO baru yang buat acara lagi Kak untuk membuka lahan rezekinya kami. Oh iya, betul. Iya, dan insya Allah kedepannya kami sangat bersyukur dengan adanya kolaborasi seperti ini. Terus kita kembali lagi persiapannya UMKM itu alhamdulillah sudah sangat siap sekali nih menanti ini Ramadan. Kalau bisa dimajukan cepat ya. Kalau bisa besok puasa mungkin. Saking siapnya itu di. Iya, saking siapnya nih Kak. Jadi kira-kira ini teman-teman UMKM ini yang akan hadir itu ada berapa bidang kan? Rata-rata makanan. Benar. Apakah semua yang dilibatkan nanti? Iya, ada dari fashion, kria, seperti itu. Tapi lebih fokus kepada kulinernya. Iya, betul sekali. Tapi biasa orang bertanya-tanya. Ada penjual bajunya? Ada juga. dong. Jadi nanti kita di sana ada fashion show juga. Wah, menarik ya. Apa yang mereka perlihatkan? Mereka perlihatkan itu produk-produk fashionnya. Tas, baju, dan sebagainya. Oke, kalau saya bertanya kesiapan bahan-bahannya nantinya ke sana itu jangan sampai meludak orang. Betul, Kehabisan amin. Bagaimana?
kesiapan itu? Oh, bagi para pelakunya, oh pastinya mereka dengan mendaftarnya mereka untuk berjualan di tempat kami di Fresh Festival Ramadan ini, otomatis mereka pasti menyetok mie, Banyak-banyak. stoknya yang banyak-banyak dari tahun yang lalu. Artinya memang menyambut baik betul ini Betul pelaku sekali, Kak. UMKM. Oke. Semoga tahun ini lebih bercuan. mungkin bagus CEO-nya ya. Oke, saya beralih lagi ke Kak Samuel dan mungkin Kak Aryan juga. Nah, mungkin apa misi besar tak di balik Fresh Ramadan Festival? Mengapa memilih tema etalase kreativitas sebagai pembeda dari pasar Ramadan biasa? Oke, terima kasih Kak. Iya. Oke, kalau misalnya dilihat dari nama eventnya kita kan Fresh Ramadan Segar. Festival. Jadi misinya kita itu pengen mewarnai Ramadan ini, bazar Ramadan ini dengan konsep yang lebih fresh dibanding sebelum-sebelumnya. Iya. Dimana di konsep kita kali ini itu kita akan memadukan segala macam aspek, baik itu dari komunitas, baik dari itu activity-nya, baik itu dari segi kolaborasinya kita, terutama untuk Kak Juwita juga bareng Kak Juwita gitu. Jadi kita pengen level up lah. Wah. Level up dengan UMKM yang ada. Juga kita pengen, makanya itu kenapa kita pengennya join sama UMKM Squad Sulsel juga itu karena kita pengen men-level up kan si UMKM ini. Naik level. Karena kan Iya. bawa sponsor digital juga. Jadi kita pengen digitalisasi si UMKM ini dengan Betul. dengan beragam partner kita di dalam event ini, kayak gitu sih. Iya, itu tujuan utamanya. Kalau mau dilihat kenapa bukan perusahaan lain? Kenapa harus UMKM digandeng gitu ya? Karena memang tujuannya baik ya, menaikkan level gitu ya. Tapi hal-hal yang menarik nantinya dari kegiatan ini apa? Mungkin ada pembedanya kah di tahun-tahun sebelumnya? Iya, pastinya. Dari setiap tema yang kita angkat itu banyak tema yang akan kita angkat, baik itu dari tema kreativitas, tema family friendly, tema komunitas, dan tema religi sampai musik entertain juga, itu kita padukan dalam satu festival Ramadan. Jadi teman-teman UMKM juga yang join jualan di kita itu akan mendapatkan impact. Impactnya itu adalah crowd yang datang, karena kan kita mendatangkan komunitas-komunitas, crowd yang ada, sehingga jualannya mereka juga ada perputaran ekonomi di situ. Berarti itu yang menjadi PR-nya dari Kafekel. Bagaimana orang bisa datang gini? Betul. Berarti sudah ada strateginya nih. Sudah ada sejauh ini. Sejauh ini kami menambah terus konten-konten yang ada supaya bisa dapat maksimal dalam eksekusinya di lapangan nanti. Kalau Aryan sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri melihat dari sudut pandang UMKM Kak, jadi lebih ke pertama betul kata Kakak Fekel itu kita harus memikirkan, jadi penyewa ini kita harus pikirkan bukan hanya sekedar sewa yang pada umumnya mereka udah sewa terus kita udah lepas tangan gitu. Iya, kebanyakan begitu. Betul sekali. Iya, saya akui itu banyak. Banyak kecewa. Iya. Janji-janjinya di depan. Karena sebelum kita melakukan tema untuk Fresh Ramadan Festival ini, kita observasi dulu, terus survei dari beberapa pelaku usaha mandiri gitu, kayak gimana feedback mengenai UMKM festival-festival gitu yang teman-teman pernah ikuti kayak gitu. Impactnya yang cukup beragam lah kayak gitu. Jadi peran dari kita sebagai penyelenggara Crescendo Manajemen ini akan mendatangkan crowd ya dengan cara seperti itu. Tadi kita akan tap in ke beberapa community, dan community juga beragam Kak. Community ada beberapa kategori otomotif, ada stand up comedy, run. Ada fun run, ada lari. Wah, seorang lari juga. Sehat juga sebenarnya. Namanya FOMO Kak. Oh iya. Atau Mifadil di lapangan juga. Boleh. Iya. Ada otomotif juga. Pokoknya macam-macam lah Kak, kita tap in ke beberapa kategori komunitas kayak gitu. Jadi kita memang memikirkan gimana caranya penyewa ini tuh tidak dibilang rugi gitu kan, karena kan kita udah optimal untuk hasil yang maksimal untuk mendatangkan massa kayak gitu ya. Jadi aktivitas secara reguler ada, weekend beda lagi Kak kayak gitu Kak. Oke lah, kata ini UMKM sudah siap. Mungkin Kak Fekel sama Karian, apa garansinya tahu gua? Iya. Ya, itu apa garansinya gua? Kalau memang ini aman, bisa mendatangkan dan lain-lain.
supaya menjadi track record yang bagus Betul, nanti ke betul. depannya? Apa jaminannya, garansinya? Apakah setiap hari ada pengunjung baru? Iya. Ini pertanyaan pemungkas di awal pertemuan kita. Kira-kira apa nih Kak Fekel sama Karian? Oke, jaminannya kita itu adalah dengan konsep yang seperti ini. Iya. Komunitas juga yang kita undang itu kan bukan hanya sekedar hadir saja. Jadi mereka juga itu kayak misalnya kita berikan kegiatan juga di sana. Iya. Akan ada kegiatan di sana yang akan menselaraskan antara komunitas dan tenan-tenan yang ada di situ untuk melakukan aktivitas transaksi. Jadi otomatis dari semua teman-teman kita komunitas ini yang kerjasama dengan kita itu harusnya pastinya itu akan bertransaksi di teman-teman UMKM yang ada di sana juga. Oke, kita beralih ke Ana. Karena, nah sebagai pelaku usaha, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi saat mungkin season Ramadan seperti biasa-biasanya, dan juga mungkin harapan sebagai pengusaha atau mungkin harapan terhadap festival ini apa, Ana? Harapannya pasti meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Oh ya, luar biasa ya. Sudah pasti terkait tentang UMKM. Iya. Jadi bagaimana kemudian berasal dari UMKM ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa berkembang menjadi sebuah usaha yang bermanfaat di masyarakat sekitar. Nah, khusus di Fresh Ramadan ini kan terkait tentang UMKM. Iya. Betul tadi yang dikatakan sama Kak Veka sama Karian kalau banyak sekali event-event yang sekedar menjual tenan. Iya. Yang penting untung dah. Iya, yang penting Iya. selesai itu Yang lepas. Atau mungkin di flyernya banyak kegiatan, begitu eksekusi ternyata kegiatan Nihil. tidak berlaksana. Gitu. Iya. Nah, jadi apa yang bisa kami jamin adalah kita udah kerjasama loh. Kerjasamanya memang betul-betul hitam di atas putih dengan event-event yang komunitas yang akan turut serta, misalnya salah satunya yang saya spill nih di Fresh Ramadan. Kita itu ada yang Ran tadi ya, Ran. Jadi kan sebenarnya dari segi kesehatan kita lari lagi. Iya, kan Ran memang kesehatan kan ya. Janjian dokter juga. Oh iya bisa jadi, praktisi dia. Bisa juga. Iya. Jadi kalau kemudian kita olahraga dalam kondisi perut kosong itu lebih optimal pembakarannya. Ya. Tapi kalau haus Kak gimana? Yang penting jangan buka. Iya. Makanya nanti event larinya itu dilaksanakan sebelum buka puasa. Jadi pada saat buka puasa gitu. Olahraga 30 menit sebelumnya dengar kultum sambil mesen makan minuman yang ada di UMKM Fresh Ramadan. Perfect memang. Aman sih dengan Jadi UMKM kita ini. buat masyarakat lapar. Pas nih belanja gitu di Fresh Ramadan. Luar biasa skemanya ya. Orang dekat-dekat 30 menit sebelum buka suruh lari dulu. Oh, kami buka ini ada semua ya, silakan. Bisa setiap hari begitu Kak. Ini Dengan kondisi lapar, terus habis puasa lari, kayaknya lapar mata itu sudah identik dengan umat muslim saat bulan puasa ya. Iya. Ini itu, tapi asal jangan mubazir ya teman-teman nanti. Oh iya tahu. Jujur saya sebagai pemburu takjil juga, terkadang saya ada satu tempat, saya tidak sebut namanya, makanannya ya itu terus, bosan. Bahkan makanan yang pada umumnya dilihat ada yang unik gitu, itu di Fresh Ramadan ini berbeda kah atau mungkin bagaimana? Jangan sampai orang bosan. Beda dong. Oh beda dong ya. Jadi kita nanti ada beragam makanan, ada beragam minuman. Nah kalau untuk sekarang anak-anak Gen Z nih, pasti ada coffee shop yang buka tenan di sana juga dong ya. Iya. Ini kan ada 3 blok. Ada blok Jalkot nih, blok Dargul atau Dadar Gulung, ada blok Kolak. Nah di masing-masing blok ini punya aktivitasnya masing-masing Kak. Tapi kita juga menempatkan harus di blok ini harus ada kopinya, blok ini harus ada ininya, blok ini harus ada ini kayak gitu. Nah saya spill lagi nih Kak. Salah satu kegiatan selain dari Ran tadi, kami juga ada modifikasi motor. Maksudnya pameran. Jadi gimana sih caranya kita memanggil masyarakat untuk datang? Nggak mungkin dong orang yang datang di hari pertama sampai ke 24 itu aja. Iya betul. Jadi gimana kami sebagai pelaksana memanggil beragam jenis masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dengan cara apa? Kita punya kegiatan untuk menarik mereka datang. Nah kalau tadi Ran itu umumnya gimana? FOMO ya? Iya FOMO. Nah kalau modifikasi cowok-cowok nih bapak-bapak dan segala kalangan suka dengan pameran-pameran seperti ini. Kita adakanlah event ini, kita adakanlah kegiatan ini untuk menarik dari kaum
Adam ya. Gimana Kak Michael? Oh iya dia kan modifikasi motor. Oke, menarik ya. Dan biasanya pasti ikut mamanya. Tuh. Iya, biasanya satu keluarga sih. Iya, karena dia bendahara Kak, harus ikut. Oh iya. Iya dong. Benar berjalan atau berjalan. Tapi kita membahas tentang Fresh Ramadan. Kegiatannya di mana ini ya? Ya mungkin kita bisa. Ini kegiatannya di mana dan kapan dimulai ini? Oh iya. Di Monasnya Makassar. Kak. Oh Monasnya. Oh Mandala. Iya. Mandala. Mungkin dari penempatan posisi itu kenapa alasannya harus di Mandala? Siapa yang bisa jawab ini? Oke. Ya, boleh kayak dari Iya. kenapa dari sisi venue kita pilih Mandala Kak? Mungkin karena dari satu kita lihat kalau Mandala itu memang tempat bersejarah ya. Iya. Oh iya betul. Tempat bersejarah yang namanya monumen ya Kak kayak gitu. Terus di satu sisi kita juga melihat monumen Mandala oke nih kalau kita jadiin Bazar Ramadan di sini karena kita lihatnya itu di tengah kota ya Kak. Betul. Orang turnover orang lewat situ lebih tinggi Kak kayak gitu kelihatan. Jadi mana di situ juga kelihatan terlihat sekitaran venue itu banyak perkantoran gitu kayak mana nanti pada saat mau buka puasa orang-orang kantor itu pasti akan datang ke venue kayak gitu Kak. Nah, dari situ kita memilih oke nih Mandala nih karena dari tim kreatif kita juga melihat oke nih kalau kita buat venue di Monumen Mandala. Dari sisi layout juga oke Kak kayak gitu. Berbeda dengan bazar-bazar Ramadan yang pada umumnya kayak gitu Kak. Di satu sisi venue-nya luas, kita bisa beragam activity yang tadi disebutin sama Kak Ana. Ada beberapa konten lah yang kita bisa buat di hari-hari yang berbeda Kak. Karena kan melihat luas dari Monumen Mandala itu kalau kita lihat mungkin kalau kelihatan 100 orang yang datang itu kelihatan sedikit Kak yang datang ya. Jadi makanya itu kita beberapa konten lah kita sediakan di Monumen Mandala kayak gitu. Oke. Nah, untuk kesiapan ini kan ya sudah musim hujan ini. Ya, apalagi Februari itu orang bilang orang biasa Imlek gitu kan, hujan. Itu bagaimana kesiapannya itu? Jangan sampai orang hujan-hujan itu bagaimana itu? Siapa ini yang menjawab ini? Boleh. Jadi terkait ini kan sifatnya force major ya kan? Iya betul. Force major. Kita nggak bisa tentuin nggak bisa tebak puasa gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kita awalnya Kak kita menggunakan beberapa boleh dibilang tenda gitu kan, tenda Sarnafil. Tapi pada saat di hari kemarin kalau nggak salah ya Pak, yang pas ada angin kencang, kebetulan saya sama Kak Fekal itu lagi di UC Universitas Ciputra Kak. Saya ngeliat di situ kan juga ada beberapa tenan. Saya ngeliat angin kencang, mereka pakai tenda Sarnafil. Iya betul. Itu semua viral. Itu sampai saya pada saat itu saya ada bareng sama di situ. Ngeliat tenda Sarnafil kena angin mental ini kemana-mana, terus storage dari pelaku usaha juga itu terbang gitu. Jadi mengantisipasi untuk force major ini akhirnya kita merubah untuk dari sisi layout kita menggunakan tenda yang kokoh lah Kak kayak gitu Kak. Dan langsung semi indoor lah Kak. Semi indoor ya betul. Gitu. Nah, tempat ya untuk teknisnya tempat duduk apa kan biasa. Ya saya jujur kembali di sini. Biasa kita pergi takjil dapat tempat duduk. Itu bagaimana kesiapannya nanti itu? Tetap ada Kak, tetap ada kalau mungkin ada dari teman-teman yang sering scroll Instagram itu bisa kita lihat di Instagram Fresh Ramadan itu kita udah siapin layoutnya kelihatan di situ Kak, bentukannya seperti apa kayak gitu. Baik. Nah ke Kak Jui. Iya. Oke lah, ini kan sudah menjamin tahu apa Masya Allah persiapannya, sekali, Kak. pengelolaannya. Iya. Terkadang biasa penjualnya itu cuek, judes. Oh sudah nih Kak. Jamin bagaimana jaminannya dari skuad tahu? Sudah dikasih pelatihan itu Kak. Yakin? Bagaimana itu ya? Kalau perlu sampai kering gigi senyum. Nah itu bagaimana nanti jangan sampai sudah perfect tahu dipersiapkan tempatnya, sarana prasarananya. Orang nggak jadi ke sana karena pelayanannya tidak prima atau itu bagaimana squad itu jadi itu. Di komunitas kami itu Kak bukan hanya pelatihan berjualan saja yang diajarkan ke teman-teman. Bagaimana caranya kita memikat
pelanggan-pelanggan. Jadi baru senyumnya dia lihat penjualnya UMKM Squad itu singgah nih Kak. Iya tahu, iya. Asik. Nggak pakai anu jika baca jika baca doa terusnya. Ya, oke. Jadi yang paling utama itu otomatis teman-teman yang terkurasi nanti yang akan berjualan di UMKM di Festival Fresh Ramadan ini UMKM yang memang sudah berlegalitas. Jadi sudah punya NIB, sudah punya halal, PIRT dan sebagainya. Jadi mereka itu jualan bukan hanya jualan tok, tetapi memang sudah produknya sudah ada produk halal yang dinyatakan bahwa produk ini memang bukan jualannya abal-abal. Karena kenapa? Karena sekarang itu lagi marak UMKM yang FOMO berjualan Kak pada saat Ramadan. Jadi karena memang sebenarnya di situ mikodong waktunya mencari rezeki mereka, tetapi dalam komunitas kami itu memang kami sudah ada data-datanya yang memang yang sudah berlegalitas, yang sudah apa dan sebagainya. Terus kemudian ini kan alhamdulillah Kak kita banyak kerjasama dalam bulan Ramadan ini, bukan hanya ini. Jadi kami sudah bikin patok-patok memang. Oh, dibagi gitu ya? Iya. Dan alhamdulillah untuk di Fresh Ramadan nanti teman-teman yang berjualan di sana, insya Allah saya jamin makanannya akan enak-enak semua. Tidak mengecewakan. Iya, betul sekali. Intinya terus sertifikasi centang biru gitu centang ya. Biru, iya betul. Oke. Saya kembali ke Cafe Eco sama Karian. Nah, kalau melihat bagaimana proses kurasi peserta, apa kriteria kreativitas yang dicari agar sebuah UMKM bisa masuk dalam etalase festival ini? Kira-kira. Yang harusnya ke Ana sih kalau untuk hal ini. Kurasi ya, oke. Kurasi terkait tentang tenan kan. Bagaimana? Otomatis sudah berlegalitas tadi ya. Oke. Bukan abal-abal. Iya, udah punya nama sebelumnya. Tapi gimana kemudian dia lebih membranding lagi namanya bahwa kita ada loh. Jadi misalnya ada nih UMKM yang lokasinya di Perintis. Gimana caranya bisa menjangkau teman-teman yang ada di daerah Lestari dan lain sebagainya itu dengan menyewa tenda di Fresh Ramadan. Jadi yuk Kak, yang tadinya nih yang mau coba bolu kami, yang tadinya mau coba ininya kami, produk-produknya kami datang ke Fresh Ramadan, kita buka tenan gitu. Jadi terkait bagaimana UMKM bisa berkembang itu bukan sekedar rasa, tapi dia juga harus punya strategi. Salah satunya adalah penentuan di mana mereka mengunjungi tempat-tempat atau berjualan di lokasi tersebut. Nah, Fresh Ramadan salah satu posisi yang strategis, dapat Alauddin, dapat daerah Ratulangi dan daerah-daerah sekitar. Center dia ya. Luar sama biasa. Yang mau juga tahu anu Kak apa? Apalagi namanya itu menjenguk di rumah sakit perhadapan. Betul. Jadi strategis ya. UMKM itu memang cerdas cari tempat. Memang jadi jempol ini Kak Fekel sama Karian ini. Jadi bagi teman-teman yang mau menjenguk di rumah sakit Plamonnya, menyeberang mungkin saja belanja. Kan jalur orang olahraga juga di situ kan. Iya betul sekali. Apalagi hari Minggu. Iya betul sekali. Tapi kalau saya tanya lagi ke Kak Fekel sama Karian, ini kan biasa mengikuti dia sewa mahal, tapi otomatis UMKM juga menaikkan juga harganya. Itu bagaimana nanti nih? Apakah aman Ji antara harga sewa tenan sama jualannya ke kita ke konsumen itu maksudnya terjangkau tidak? Bagaimana? Gitu. Oke. Terkait price untuk para tenan itu harusnya sejauh ini harganya terjangkau semua sih, karena kita memang mengkurasi dari sisi harga juga. Sudah riset gitu ya? Ya, jadi dari GFOM mereka yang ketika mau join ke kita itu kan mereka harus mengisi formulir. Nah, dari formulir itu yang kita akan mengkurasi bareng-bareng bersama tim dan juga Ana dan Rian untuk melakukan discuss lah ini gimana ini dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan update ke UMKM Squad. Intinya saling menguntungkan semua. Karena terkadang juga ada kita pergi ke tempat buka puasa, mahal Ki harganya. Pas kita tanya tenannya kenapa mahal sekali?
Ya karena kita ngikut harga sewaan. Iya, mahal sewaannya. Nanti enggak kembali modal Ki. Iya itulah. Nah kalau selanjutnya sudah masuk dunia digitalisasi. Dulu mungkin masih sempat orang bayar tunai apa. Iya. Nanti di festival Fresh Ramadan ini bagaimana ini? Masih menerima secara cashless kah, kris kah dan atau bisa dua-duanya? Oh pengelola kayaknya tepatnya ya. Sama ya. Bagaimana nanti nih? Oke, ini sebenarnya belum bisa saya spill terkait brandnya. Oh gitu, ya. Tapi nanti kita akan umumin kok. Cuman sedikit gambaran saja. Jadi partner kita saat ini itu adalah yang kita ajak join untuk mendigitalisasi UMKM ini itu adalah aplikasi kasir. Oke. Jadi aplikasi kasir ini kalau misalnya kita harus berlangganan kan harusnya membayar. Harus membayar untuk dapat berlangganan aplikasi kasir. Setiap aplikasi kasir akan seperti itu. Nah, untuk dapat aplikasi kasir ini mereka cukup join ke tenan kita aja di Fresh Ramadan Festival. Kalau join sama kita akan kasih free selama 1 tahun langganannya. Masya Allah, itu yang suka UMKM. Iya. Anugerah. Tapi ngomong-ngomong, Kak Fikal sama kalian, sudah berapa lama pengalamannya nih dalam dunia usaha bisnis begini? Event organizer. Iya. 2022. Kalau dari Cresindo sendiri Kak itu sudah berdiri di 2022. Iya. Lumayan pas setelah Covid Kak. Wih, situ waktunya. Iya, pas Covid. Iya. Berarti jam terbangnya luar biasa juga ya. Alhamdulillah. Makanya jangan takut, sudah ada garansinya nih. Pengalamannya, riwayatnya. Aman mi UMKM. Aman itu. Laku mi lagi. Laku. Iya tahu di. Nah, ke Bu Sekum. Bagaimana UMKM Squad mendampingi anggota agar produk mereka layak tampil di level festival bisa dikatakan tingkat nasional ya. Insya Allah, amin. Amin. Dan memang alhamdulillah teman-teman di UMKM Squad itu ada berbagai level Kak. Ada yang memang baru pemula, ada yang menengah, termasuk ownernya Lombok Simpati tuh masuk ke kami, ownernya 2 Jempol. Iya. Kemudian bapak angkat kami ownernya Pantai Losari Beach Hotel. Terkenal semua ya. Terus apa lagi ya? Alhamdulillah kemarin kita salah satu member kami di Baraka Jaya UMKM Pangkep itu membawa nama baik Sulawesi Selatan, juara Ki di tingkat nasional di Kemnaker di Balekartini Jakarta. Berarti itu yang menjadi garansi juga sebenarnya. Betul. Dan kita bukan hanya sebagai peserta seminar. Alhamdulillah di OTW 2 tahun anniversary-nya kami, sebenarnya kami ini komunitas masih kecil sekali kasihan. Tapi kinerjanya luar biasa. Alhamdulillah di khusus bulan ini Iya. kita bekerja sama juga kita digandeng sama Disnaker untuk kegiatan bulan ketiga nasional. Yang ada 3 kegiatannya. Kemarin ada seminar UMKM-nya di Hotel Claro. Hari Minggu nanti ini kita ada kegiatan anti mager juga. Kami menurunkan 100 lebih UMKM berjualan di sekitar CFD Sudirman. Terus di tanggal 12 kita ada kegiatan juga di kantor gubernur juga. Selain itu kita ada partner-partner untuk seminar-seminar webcam seperti itu. Luar biasa. Padat juga ya, padat. Maksudnya kita ini maunya dengan adanya UMKM Squad, teman-teman yang pelaku usaha ini bukan hanya dapur jual yang dia tahu. Seperti tahu. Ada nilai plusnya. Karena alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang kami memang rekrut khusus untuk kalau misalnya ada event, mereka tahu juga kodong namanya. Oh begini, ternyata kalau pembukaan ada begininya, ada ininya, ada pokoknya bukan hanya produksi yang mereka tahu. Alhamdulillah sekarang kita ajar juga mereka. Oh ternyata walaupun kita pelaku UMKM, kita juga ternyata bisa bikin acara. Seperti itu. Itu loh menariknya juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisalah. Karena atau mungkin ke Fekel sama kalian. Untuk keamanan, lahan parkir itu bagaimana? Iya, bagaimana tahu barang-barangnya UMKM?
Itu juga mungkin ya. Karena kan Iya betul. Keamanan beberapa hari kan di pengunjung, sana. ya keamanan pengunjung, pelaku UMKM. Iya, Lah betul. parkirnya bagaimana nih Kana atau Kak Fikal dan Kresindo? Boleh Kak. Iya. Kalau dari kita untuk Fresh Ramadan Festival ini itu lebih concern ke, memang dari awal itu memang kita concern keamanan. Ya. Karena itu salah satu feedback juga dari pelaku usaha Kak, kayak gitu. Yang betul. kita survei kemarin tuh ada feedback yang kurang enak lah Pak, kita dengar kayak gitu Kak. Jadi dari sisi keamanan itu kita akan menyiapkan untuk keamanan ke internal dari event organizer Kak, itu 1 kali 24 jam kita sediakan Kak. Luar Iya. biasa. Karena dari sisi itu juga kita harus memikirkan kepentingan storage dari user ya Kak. Kita harus pikirkan gimana caranya ini biar aman dan mereka juga happy dengan adanya keamanan yang kita khususkan kayak gitu Kak. Iya. Nah kalau dari sisi parkiran juga itu kita udah koordinasi dengan pihak pengelola dari Mandala Kak. Itu udah so far so good sih Kak kayak gitu. Bisa kira-kira menampung ketika meludak? Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa Kak. Karena apa yang bisa menjadi kenang-kenangan, orang bisa datang kembali lagi ke situ. Oke, tadi olahraga, lari, apalagi selain itulah. Sampai mulai jam berapa buka sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 12 malam. Wih, masa sampai 12 malam? Iya, sampai Oke. jam 12 malam. Apa yang bisa kira-kira kenangan atau mungkin ada udah baca-baca ya, bisa kembali ke situ. Apa yang menariknya di situlah disiapkan oleh pengelola. Oke, sebelum Fresh Ramadan waktu saat itu saya masih jadi pengunjung ya. Iya, Salah belajar satu pengalaman. pertimbangan yang sering sekali umumnya perempuan Iya. ada di spot fotonya. Oh iya. Jadi di sini ada Kak. Ada dong, ada foto boxnya. Oh. Berbayar iya. itu Kak. Nanti kalau untuk komunitas kita free kan. Oh, itu awal. Jadi salah satu iya, syarat iya. untuk teman-teman gratis itu adalah bawa kimasa sekian lah. Nanti kita fasilitasi. Oh, Oh, persyaratannya. berarti Kak kalau misalnya ada komunitas dari luar yang mau join untuk hadir, begitu berarti bisa hubungi Ki. Bisa dong. Oh, iya. Gini nih Min, kita mau datang nih sekitar 50 orang dari rumah sakit ini mau bukber. Oke Kak, boleh tolong nama instansinya apa nih? Kita cetakin. Kita buatkan spot buat ini lagi bukber nih karena kenapa hotel menjadi tujuan bukber yang tepat untuk orang pada sebelum ada Fresh Ramadan ya. Betul. Iya. Iya. Karena ada spot ini lagi di sini nih, di sini kita bukbernya di sini. Nah spesialnya di Fresh Ramadan kita cetakan. Iya. Kita sediakan siapa misalnya rumah sakit Pelamonia di Magelang gitu. Oh iya di Puasa Ramadan kesekian lah, oke. Mau bukber begitu boleh? Bukber, oke. Jadi, bukber bersama rumah sakit Pelamonia. Berarti harus Fresh Ramadan. berarti harus reservasi begitu Kak. Harus, karena cetakan juga nggak langsung. Oh iya di. Keren, iya. keren, juga keren, bisa. keren. Salah satunya nih ya. Belum lagi nih ya kalau spill yang lebih banyak lagi. Jadi jangan lupa gabung. Iya. Memang enggak salah Pak Fekel sama ambil join semua ini. Mantap. Orang kreativitas semua ya. Ya, apa kira-kira yang menjadi strategi dari pengelola sendiri untuk bersaing dengan kompetitor lain selain tadi ya soft foto, ada lari-larinya, musik juga ada ya? Tentu ada. Jadi kita tiap hari itu ada musik, 5 hari itu akustik, 2 hari itu band. Wih, 24 hari ya? 24 hari. Iya. Tapi biasanya itu di penghujung Ramadan itu sudah mulai kurang-kurang kegiatan. Itu tetap menarik. Tetap ada. Kita agendakan itu per pekannya. Misalnya dalam 1 pekan ini setiap hari itu ada kultum ya. Intinya karena bukan cuma kejar ngumpulnya, Pak. Jangan lupa kejar ibadahnya ya. Iya. Bulan Ramadan kayak gitu. Kita ada masjid dekat Monumen Mandala. Itulah salah satu alasan kenapa kita buka sampai jam 12. Jadi tim teman-teman atau masyarakat yang tadinya tidak sempat belanja di tenan ini karena full, jadi bisa belanja nanti setelah tarawih. Bisa ngopi-ngopi lagi, bisa makan nyemil-nyemil lagi setelah tarawih. Itulah kenapa kita buka cukup lama supaya produk UMKM ini habis dalam 1 hari. Amin ya Allah. Luar biasa. Durasi yang panjang. Kafe kau sama kalian. Kira-kira banyak kayak yang cari Kidi buat event-event. Kalau begini konsepnya saya dengar tadi dari penjelasan Kafe sama Aryan, kayaknya sudah banyak yang mau daftar ke kita kayak di bikin acara. Tapi kalau spill dari kegiatan ini tetap dapat keuntungan yang mumpuni atau bagaimana? Kami biasanya IOI itu lebih baik saya banyak untung deh. Untungku lebih baik untung memang utama untung sih, tapi biasa tidak sesuai dengan pelayanannya, fasilitasnya. Kalau konsep dari perusahaan tak bagaimana? Apakah memang lebih baik untung besar tapi pelayananku biasa-biasa saja?
Apa profesional Jiki kerja kah atau gimana? Gimana? Oke Kak, kalau soal untung ruginya ya Kak, Iya. lebih untung rugi Kak ya, kayak gitu. Kalau dari sisi kita sih sebenarnya Kak, yang namanya pebisnis ya itu udah resiko ya Kak. Pasti ya. Udah resiko. Jadi kita harus benar-benar terima. Saya berdua sama Kak Fekal itu nggak mikir untung dulu Kak. Saya mikir yang pahit-pahitnya aja dulu. Iya. Jadi kalau misalkan resiko yang negatifnya kita udah plan kan, otomatis ngikut aja Pak pasti untungnya kayak gitu. Dari kita sih kayak gitu aja Kak, pemikirannya kita berdua nggak usah mikir untung dulu. Misalkan ada orang, tendangnya sekian nih, coba kali harganya sewanya berapa, dikali total sekian, kita jangan mikir itu dulu, itu belum terimplementasi kan Kak. Iya betul. Kita mikir yang pahit aja dulu deh. Misal target kita dari 100 itu cuma yang sewa misal 20%. Apa yang harus kita lakuin biar kita bisa untung nih? Iya. Untung kan juga bukan dalam artian materi ya Kak. Iya. Untung event ini berjalan lancar juga udah untung itu Kak. Bisa jadi mulut ke mulut, sewa saja itu yang perusahaan itu bagus itu. Ya kan orang bisa di-spill, ya perusahaan itu bagus kayaknya ada garansinya. Makanya lancar rezekinya. Iya. Saya tambahkan. Iya. Kalau kita mikir untung terus Pak, agak-agak gimana ya kalau jadi seperti yang Kakak bilang, kalau jangan sampai ini yang penyewa bilang untung IO-nya kita mah yang rugi. Betul. Amsyong kita. Iya. Mungkin kepikiran bertambahkan? Boleh. Ya. Saya tambahkan sedikit. Ya betul tadi yang dibilang sama Rian. Iya. Untuk saat ini Fresh Ramadan Festival itu terutama kita ini tidak memikirkan dulu terkait tentang keuntungan dan lain-lainnya. Kita pengen memaksimalkan agar sukses ini acara. Kenapa? Karena kita pengen buat lagi nanti di tahun depan dalam volume 2-nya. Dan harusnya dengan memaksimalkan di volume pertama ini akan berimpact di kemudian hari. Kayak gitu. Kan menjaga branding kan, nama. Kan contohnya salah satu tadi. Kenapa harus UMKM? Kenapa bukan perusahaan yang sudah ternama, perusahaan-perusahaan makanan yang sudah ternama? Kan itu lebih besar keuntungan. Kenapa harus UMKM? Kan kecil keuntungan yang mungkin bisa didapat dari perusahaan. Itulah salah satunya, bukan keuntungan yang utama. Termasuk menaikkan level dari UMKM ya. Betul. Luar biasa. Oke, kembali ke Ana lagi. Bagaimana Kak Ana memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan datang ke booth pada festival ini? Kayak sinkron sama. Mungkin konten-konten apa ya rencana nanti dibuat? Kan biasa orang bikin konten tidak sesuai, pas datang tidak sesuai dengan harapan. Feedback dari user kayak gitu. Itu bagaimana kesiapan konten yang apakah memang menarik sesuai dengan apa nanti di lapangan atau bagaimana? Oke, untuk konten-konten event itu yang tadi sempat beberapa saya spill kan. Terkait tentang item activity-nya kita. Jadi kita bagi jadi 7. Ada creative workday. Isinya itu terkait tentang workshop, lomba mewarnai, cooking challenge, photo booth activity, kaligrafi dan lain-lain lah. Terkait tentang kreativitas. Family fun day terkait tentang tebak gambar dan lain-lain, pokoknya ada temanya semua masing-masing. Terus community partner itu mereka melakukan kegiatan apa saja nanti di dalam aktivitasnya event kita. Ada yang namanya ngabuburit, jadi mereka riding untuk masuk ke dalam aktivitasnya eventnya kita. Terus ada mereka dari komunitas ojol pun kita undang. Masya Allah. Komunitas ojol kita undang untuk melakukan kopdar di area eventnya kita. Terus yang tadi sudah disampaikan ada komunitas riot, lari. Kira-kira kalau saya sarankan, ya kan ada beberapa komunitas, oke lah. Kalau teman-teman kita yang serba kebutuhan atau disabilitas itu, kira-kira dapat berpartisipasi tidak? Ya boleh banget. Boleh. Sampai sejauh ini pun kita masih merekrut komunitas-komunitas. Luar Jadi biasa, kalau ada teman-teman komunitas di luar sana yang memang mau berkolaborasi bersama kami, kami open kok. Luar biasa. Karena kita pengennya di setiap harinya itu dalam 24 hari Fresh Ramadan Festival nanti ini berjalan itu kita pengen padat si rundown-nya. Kayak gitu. Jadi setiap harinya akan ada event-event atau item activity
konten-konten menarik di setiap harinya, entah kayak itu talk show sama si komunitas, entah kayak itu nama talk show-nya kita ini Cacarita namanya. Wih, lokal banget. Cacarita, iya. Pacarita ya betul. Pak Gosip kan tidak boleh. Beda itu kan ya. Ramadan tidak boleh Pak Gosip. Makanya Pacarita. Iya, ada. Iya. Itu kan singkatan Cacarita. Cerita Ramadan ini tahun. Iya. Harus di positive thinking, Kak. Iya. Pasti hostnya juga yang menarik ya. Atau mungkin langsung IO-nya saja. Ordernya langsung. Ternyata keluarga. Oh iya. Akhirnya bisa berkeluarga. Coba deh. Jangan lupa saya Catherine di UMKM. Oh iya. Oke, ini mengingat waktu kita sudah ada di penghujung acara. Saya mau dulu closing statement masing-masing ya. Mungkin kepada perusahaannya dulu, Krasindo. Mungkin ada mau disampaikan ke Fekel sama Karian pemungkasnya supaya ini kegiatan ini berjalan lancar. Silakan. Oke. Kalau dari sesi ini, Kak, itu jujur kita memang lagi mencari untuk kita masih call for tenant, untuk di Hamin berapa? Hamin 18 sih ya ini. Sudah Hamin 18. Nah, untuk kita juga ada special price. Kita ada special price. Itu nanti kita akan karena kita ada kerjasama ya, kerjasama dengan beberapa komunitas, terus dari UMKM Squad Social juga. Jadi kita akan open, nanti tinggal kepoin aja, scroll di Instagramnya Fresh Ramadan Festival, itu nanti kita akan open beberapa informasi lah yang terkait special price ini, Kak, gitu. Mungkin bisa di-spill lah. Berapa harganya, hubungi kemana ya. Tapi mungkin kita ada periode tertentu kan, cuma berapa hari gitu ya. Iya jadi orang kalau mau menyewa ke mana ada di situ sudah ada kontak adminnya. Atau bisa disebutkan di sini, teman-teman bisa tahu di udara atau di media sosial, ya silakan. Nomor ya. Mungkin orang tertarik setelah mendengar dialog, wah saya mau juga deh. Ke siapakah gitu kan? Mungkin boleh ke kakak Ana kayaknya. Ana jadi, ya. Jangan lupa ini Kak, kita juga ada special price kalau kakaknya order di UMKM Squad nih. Oh, beda lagi ya. Jadi mereka dapat subsidi. Kalau melalui kami. Oh gitu. Terbaik Seperti itu. Iya. Oke, luar biasa memang. Jadi langsung ke situ tadi. Jadi kalau misalnya mau tanya Kak kegiatannya apa, silakan di saya di tapi Kak saya mau mie order nah, oke silakan ke Kak Juwita. Oh gitu. Cari diskon di. Diskon. Iya, karena kan sesama UMKM tenang meki. Iya. Daftar meki beb ku kasih diskon. Kalau misalnya ada yang bilang ribetnya kenapa 2 orang? Mau ribet atau mau harga murah? Iya, tahu. Ada usaha, ada hasil. Iya, tahu. Oke, kalau begitu apa? Mungkin closing statementnya dari Kak Ana sendiri. Dari kegiatan ini, closing statementnya apa ini disampaikan? Yang mau kita sampaikan ini adalah kegiatan Fresh Ramadan ini kita rangkai sebagaimana mungkin setiap hari itu banyak pengunjung yang datang. Jadi tidak sekadar menjual tenan teman-teman. Kita memang membuatkan aktivitas untuk mendatangkan pengunjung dari berbagai kalangan, Gen Z, milenial dan lain sebagainya. Dengan beragam makanan mencakup semua usia, dengan posisi yang strategis mencakup semua perkantoran dan lokasi-lokasi lainnya. Dan selain itu kemudian kegiatan-kegiatan, tentunya kita punya kegiatan-kegiatan unggulan di weekend gitu. Jadi untuk teman-teman, kita tidak hanya ingin mengembangkan UMKM di Kota Makassar, tapi juga bagaimana kalian punya kesan yang sangat mengingat atau memorable ya di Fresh Ramadan. Itu aja sih Kak sebenarnya. Jadi kalau untuk mendaftarnya, mendaftarnya kemana? Mendaftarnya silakan lihat Instagram Fresh Ramadan Festival, tanya-tanya di Mimin, Ana, dan kemudian bookingnya di UMKM Squad. Tapi kalau banyak sekali ini budgetnya UMKM ya silahkan di order di kami. Tapi kalau misalnya ternyata Mimin mau ada diskon enggak, silahkan. Gitu. Nomornya tahu mungkin spill nomor tahu dulu. Setelah orang langsung mencatat langsung ngantor order tuh. Iya. Baru sejaman ya, belum cukup sejam ini udah ada 30-an chat nih Mas. Masya Allah. Bayangannya Kak Feiko sama Inar, waduh, cuan nih. Cuan nih. Iya. Jangan lupa
Bayangin UMKM, Iya. aduh subsidi lagi. Demi kebaikan. Iya. Oke, silakan. Kak Juwita dulu mungkin. Oh iya, bagi teman-teman UMKM yang ada di luar sana, walaupun bukan berada di wilayah Makassar, kalau ada di Jawa atau di Pulau Kalimantan mau berjoin dengan kami open. Oh. Silakan hubungi ke nomor 085 255 783 008. Baik. Sekali lagi boleh Kak? Silakan. Bahasa Bugis boleh? Bisa. 085 Iya. 255 783 008. Iya, Caca Kina. Catat Kina, nanti aku kasih diskon. Iya. Nah, kalau ke Ana sendiri bagaimana? Nah, dari Kreasindo untuk bertanya terkait teman-teman yang mau nanya nih terkait kegiatannya apakah Iya. itu janji salah oh tidak dong Kak, kita ini sudah bicara sama bandnya, kita sudah bicara sama calon jurinya nih yang belum boleh kita spill dan lain sebagainya kalau ada kegiatan. Iya. Nah, silakan hubungi admin Kreasindo atas nama Ana dengan nomor 085 Iya. 190 647 976. Ya, satu kali lagi. Save ya Kak. 085 190 647 976. Luar biasa. Ternyata nanti ada yang tampil nyanyi. Oke, mungkin ada yang tambahkan karya sama Kapil? Sudah pas? Oke. Siap. Makasih banyak ke pendengar semua. Ternyata menarik juga sebenarnya. Sebenarnya mau masih panjang sih. Mengingat ini kan Jumat. Jadi waktu agak sedikit. Ya tentunya ini menambah ilmu sebenarnya dalam informasi. Ternyata nanti di tanggal 23 akan ada kegiatan Fresh Ramadan Festival di Mandala. Kita lanjut di sana ceritanya. Iya betul. Akan cerita baru di sana. Cacarita. Oke, makasih banyak. Iya betul tahun ini. Oke, makasih banyak kepada Juwita Nur Asriani Bes selaku Sekum dari UMKM Squad Sulsel. Ada juga Samuel Fekel Kasenda bersama dengan Karyan dari CV Kreasindo dan juga terakhir ada Kak Muawana IO Fresh Ramadan Festival. Terima kasih ya Kak. Saya mengambil waktunya ini bisa datang ke Perompat dan minta maaf jika ada kekurangan di kami, dan tentunya berterima kasih juga sudah berbagi informasi dan juga mungkin bisa menjadi motivasi kepada UMKM untuk bisa berbisnis ke tempat kakak-kakakku ini. Baik, Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.